Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeskiel, pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 dan 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjajakan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yeskiel pasal 37 ayat yang ke-6. Aku akan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Judul renungan kali ini, Setiap Napas. Ketika Tian terserang penyakit autoimun langka yang melemahkan seluruh otot tubuhnya dan nyaris merenggut nyawanya, yang menyadari bahwa masih bisa bernafas adalah anugerah. Selama lebih dari seminggu, sebuah mesin harus memompa udara ke dalam paru-parunya beberapa detik sekali. Dan itulah bagian menyakitkan dari perawatan yang harus dijalaninya. Tian berhasil pulih secara ajaib. Dan hari ini ia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak mengeluh saat menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. "Saya hanya akan menarik napas dalam-dalam," katanya, "dan bersyukur kepada Tuhan bahwa saya masih bisa bernafas." Betapa mudahnya fokus kita tertuju kepada hal-hal yang kita butuhkan atau inginkan, sampai terkadang kita lupa bahwa hal-hal paling sederhana bisa menjadi mujizat-mujizat terbesar dalam hidup. Dalam penglihatan Yeskiel pasal 37 ayat 1-14 telah menunjukkan kepadanya bahwa hanya Dialah yang sanggup memberikan hidup bagi tulang-tulang yang kering. Bahkan setelah urat, daging, dan kulit telah tampak, mereka belum bernafas. Baru setelah Allah memberi nafas, mereka dapat hidup kembali. Penglihatan ini menggambarkan janji Allah untuk memulihkan umat Israel dari kehancuran. Hal ini juga mengingatkan saya bahwa apapun yang saya miliki, besar atau kecil, tidaklah berarti kecuali Allah memberi saya nafas kehidupan. Bagaimana jika kita mengucap syukur kepada Allah untuk berkat-berkat sederhana
dalam hidup yang kita miliki saat ini? Di tengah pergumulan kita sehari-hari, marilah sesekali berhenti untuk menarik napas dalam-dalam dan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sahabat ODB, apakah yang hendak Anda syukuri kepada Allah saat ini? Dan bagaimana cara Anda mengingatkan diri sendiri untuk lebih sering bersyukur kepadanya hari ini? Terima kasih Allah untuk setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan kepadaku. Terima kasih untuk hal-hal paling sederhana dan juga mujizat-mujizat yang terbesar dalam hidupku.